Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana nasihat dari Haji dari MUI. Dia menasihati Ustadz Rhoma Irama. Ya, bagaimana tanggapannya, bagaimana penjelasannya, mari kita dengar dan dengan baik, dan mari kita memberikan komentar yang baik, dan mari kita juga memberikan tanggapan yang positif. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mau bicara tentang apa yang terjadi sekarang ini. Sekarang akan terjadi pemecah belah di antara orang-orang NU sendiri, ahli sunnah sendiri. Dengan adanya pemikiran-pemikiran tentang para habaib, para sadah yang keturunan Rasulullah ini dipersoalkan lagi. Ini persoalan sudah selesai. Karena 1000 tahun yang lalu ketika Syekh Ahmad bin Ali yang sekarang dinyamakan Bani Alawiyah, itu 1000 tahun yang lalu sudah terjadi di Hadramaut. Dan orang Hadramaut sendiri sudah mengakui keadaan para habaib ini dari keturunan Ubaidillah bin Ahmad Bani Ali. Itu sudah di Hadramaut sendiri tidak ada persoalan kok. Mereka mengakui adanya habaib dari keturunan Ba'alawi ini. Lalu akhir-akhir ini timbul lagi persoalan bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Nabi. Sehingga membuat masyarakat jadi bingung. Mengapa yang dipersoalkan soal nasab? Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Ya, saya cuci lagi otak saudara ini. Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Yang menjamin masuk surga ibadat saudara, bukan nasabnya. Allah sudah menjadikan di dalam Al-Quran anaknya Nabi bernama Kan'an masuk neraka. Kurang apa? Itu Quran. Ayahnya Nabi masuk neraka. Ayahnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Tukang bikin pahat berhala. Jelas kan? Istrinya Nabi masuk neraka. Istrinya Nabi Lut. Jelas. Pamannya Nabi masuk neraka. Namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Sekarang saya tanya, saudara itu apanya Nabi? Hah? Saudara apanya Nabi? Mengapa bicara ribut nasab? Kita kembali kepada pokok. Al-Quran menyatakan al-mawaddatu fil qurba, untuk mencintai keluarga Nabi. Hadis menyatakan kita mencintai keluarga Nabi. Umatnya Nabi Muhammad wajib menghormati para sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana mengaku umatnya Nabi Muhammad? Membenci sahabat-sahabat Nabi. Tidak masuk akal. Bagaimana menjadi umatnya Nabi Muhammad membenci keluarga-keluarga Nabi? Tidak masuk akal. Ahli sunnah wal jamaah termasuk mencintai sahabat Rasulullah dan mencintai, menghormati keluarga-keluarga Rasulullah. Itu yang pokok. Siapapun di depan Sukron Makmun yang mengaku keluarga Nabi, saya hormati, saya hargai. Kalau sekiranya dia misalnya katakan miskin, saya kasih hadiah, bukan saya kasih zakat. Haram keluarga Nabi makan zakat. Umpama tadi yang ngaku Nabi, ngaku keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi, bukan urusan Sukron Makmun, urusan dia dengan Allah nanti di padang mahsyar. Bagaimana? Hah? Supaya saudara nggak ikut ribut, nggak ikut panas. Subhanallah, subhanallah. Menghormati siapapun saja, matlubun. Itu yang diminta dalam agama. Kakek saya, Allahumma firlahu, Kiai Fakih Soleh Fakih namanya.
Itu kalau ada pengemis datang, itu dipersilakan masuk ke kamar tamu, duduk di kamar tamu. Pengemis dikasih minum, dikasih makan, dia hormati pengemis ini. Sehingga kadang-kadang anak-anaknya itu bilang, abah itu kasih duit aja sudah pergi. Tapi enggak, Saleh Fakih itu menghormati siapapun saja dalam Islam diminta. Ini pokok, saya cuci otak saudara. Menghormati siapapun saja dalam Islam, matlubun, diminta untuk menghormati semua manusia, apalagi ngaku keturunan Nabi. Soal dia bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, urusan dia di akhirat. Karena apa? Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, minal kabairi ayyun sabar rajulu ila ghairi abihi. Termasuk dosa besar orang yang mengaku anaknya orang yang bukan bapaknya. Kayak saya anaknya Kiai Ma'mun Nawawi. Tapi saya berkata saya anaknya si fulan, bukan anaknya Kiai Ma'mun Nawawi. Minal kabair, termasuk dosa besar. Ayun sabar rajulu ila ghairi abihi. Bagaimana saya mengurusi nasabnya orang? Datang ke rumah saya, hidungnya mancung. Ya. Saya adalah keluarga Rasulullah, Pak Kiai, dari katakan Al-Atos atau Al-Jufri. Apa saya untuk menghormati dan mengurusi dulu? Benar nggak kamu keturunan Nabi? Siapa bapaknya? Siapa kakeknya? Dong ke atas sampai pada Fatimah. Bisa ngurusi keturunan yang sudah 1400 tahun yang lalu. Gimana kita ngurusi? Sudahlah, husnudzon, baik sangka saja. Orang datang ke rumah saya, walaupun hidungnya tidak mancung, apalagi mancung. Banyak Habib-habib yang hidungnya nggak mancung itu banyak. Paling banyak di Bogor itu. Banyak Habib-habib yang hidungnya sudah nggak mancung. Karena istrinya orang Sunda. Mungkin nurun ibunya, nggak nurun bapaknya. Tapi bagaimanapun dia Habib. Datang ke rumah saya husnudzon saja. Saya Pak Sukron dari keturunan Rasulullah, dari kelompok Al-Jufri maksudnya. Saya husnudzon saja. Saya baik sangka aja. Soal dia umpamanya bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, urusan dia di akhirat. Tapi saya menghormati orang tadi tidak ada salahnya. Apalagi betul-betul duriyah Rasulullah. Tidak duriyah Rasulullah pun saya hormati juga nggak apa-apa. Mengapa ribut dengan nasab? Kita itu memperhitungkan nasab itu untuk menjaga diri. Ya. Oh, saya turunan orang baik-baik, masa saya tidak sholat? Saya keturunan Nabi, masa saya tidak sholat? Tidak pantas keturunan Nabi tidak sholat. Saya keturunan Nabi, masa saya minum minuman keras? Tidak pantas saya minum minuman keras. Saya keturunan Nabi, saya harus melaksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu gunanya nasab. Ya mohon maaf, saya tidak perlu membaca nasab saya itu. Saya punya nasab tertulis kok. Nasab saya tertulis, tulisannya ada. Tapi tidak pernah saya pada santri saya bilang ini keturunan saya fulan, tidak usah. La takul asli wa fasli abada, innama aslul fata ma qad asalah. Jangan kau berkata asal saya dan golongan saya. Itulah orang-orang yang sudah berhasil. Bapakmu kiai alim, itu orang yang sudah berhasil. Nggak usah membanggakan bapakmu. Kamu ngaji jurumiyah enggak? Ngaji Fathul Qorib enggak? Ayah saya jenderal. Betul, ayahmu jenderal. Itu orang yang sudah berhasil. Kamu apa? Hansip saja enggak? Ini pencucian otak lagi. Saya cuci otak saudara ini biar berpikiran sehat. Untuk apa membangga keturunannya? Laisal fata mayyaqulu kana abi, innamal fata mayyaquluha anada. Seorang pemuda bukan orang yang membanggakan orang tuanya, tapi seorang pemuda membanggakan karirnya sendiri. Bukan karir bapaknya yang mau banggakan. Ini maaf, karena saya baca di YouTube, subhanallah, sedih saya.
saling hantam menghantam, saling hina menghina, karena nasab. Nasab itu tidak menjamin masuk surga. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang dijamin masuk surga itu ketakwaan kita kepada Allah. Itu jaminan masuk surga. Biar anaknya kiai, naudzubillah, tidak sholat, tidak ada jaminan masuk surga. Biar keturunan Nabi kalau tidak sholat, tidak beribadat kepada Allah, tidak ada jaminan untuk masuk surga. Al-jannatu iddat lil muttaqin. Surga itu hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau siapa yang bertakwa, Cina bertakwa masuk surga, Belanda bertakwa masuk surga, orang Madura bertakwa masuk surga, orang Sunda bertakwa masuk surga, orang Jawa bertakwa masuk surga. Jangan membanggakan nasabnya, tapi boleh saudara ingat nasab. Ingat nasab untuk menjaga dirinya. Oh, ayah saya orang alim, masa saya berbuat begini, malu saya. Itu gunanya nasab. Saya keturunan Nabi, jaga duriyah Nabi ini. Saya keturunan Nabi, duriyah Nabi Muhammad, masa saya minum minuman keras, masa saya tidak sholat, dosa besar saya. Kalau istri Nabi beribadat, itu pahalanya 2 kali lipat. Tapi sebaliknya, kalau keluarga Nabi berbuat dosa, dosanya 2 kali lipat. Quran. Karena tercuci otaknya. Hah? Tercuci otaknya. Pakai sabun Quran. Sabun sunnah Nabi. Ini tidak usah bercekcok lah. Mengapa ngurusin nasab? Yang diurusi ibadatmu kepada Allah. Bukan berarti itu nasab tidak penting. Nasab tetap penting dijaga. Untuk menjaga diri Anda. Anda keturunan ulama, Anda keturunan kiai dari atas-atasnya, bapakmu kiai, kakekmu kiai, kakek-kakekmu kiai, masa kamu main judi? Ingatlah kepada nasabmu. Ini gunanya nasab, untuk mengingatkan diri kita, supaya ingat ini nasabnya orang baik-baik, jangan sampai tidak baik. Itu gunanya pentingnya nasab, bukan nasab untuk dibanggakan. Nasab untuk menjaga diri kita, supaya ingat bapak saya orang baik, ibu saya orang baik, kakek saya orang baik, nenek saya ahli sujud, masa saya minum minuman keras. Ingat nasabmu, bukan nasab untuk dibanggakan. Kita wajib menghormati duriyah Rasulullah, apalagi duriyah Rasulullah. Duriyah tetangga kita, duriyah lainnya kita hormati, apalagi duriyatul Rasul saya hormati. Adapun mereka duriyah atau tidak duriyah, mereka bohong, bukan duriyah Nabi, ngaku duriyah Nabi, urusan dia nanti di akhirat. Gimana? Supaya jemaah saya itu tidak ikut panas. Barangkali ada yang panas ya, ikut-ikut panas-panasan. Apa? Lah iya, ini saya luruskan. Nasab itu penting. Kalau nasab orang baik itu penting. Kalau nasab bajingan gak usah diingat. Bapak gua bajingan tengek, nenek kakek gua bajingan tengek. Alhamdulillah saya jadi orang sholat, walaupun kakek saya bajingan. Baik. Nah itulah, supaya jangan ikut ribut gitu loh. Saya tidak akan rela kalau orang-orang ahli sunnah itu dipecah belah karena soal nasab. Subhanallah, subhanallah, nasab itu penting dan perlu diingat untuk menjaga dirinya. Sekali lagi, nasab itu penting untuk menjaga dirinya. Saya dzurriyyatur Rasul, penting itu. Catatlah kalau engkau dzurriyyatur Rasul untuk menjaga dirimu. Dzurriyyatur Rasul, jalankanlah segala syariat datuknya. Maka saya pernah berpidato, hallnya seorang Habib di Jakarta, saya pidato, saya mohon kepada dzurriyyatur Rasul yang belum bisa melaksanakan syariat-syariat Rasulullah, tolong jangan ngaku Habib dulu, ngaku Arab biasa saja, untuk tidak merusak dzurriyyatur Rasul.
Kalau nanti kau sudah mampu menjalankan syariatnya Rasulullah, barulah kau ngaku saya dzurriyyatur Rasul, itu saya hormati. Para habaib tidak usah minta dihormati, kami pasti menghormati. Oh, keren banget ya. Menurutku ini tanggapan Ustadz yang cerdas. Ya, dia memiliki toleransi yang baik. Artinya dia menyampaikan bahwa yang menyelamatkan kita masuk surga adalah bukan kita mengaku-ngaku keturunan Nabi atau Habib, tetapi ibadah kita. Nah, itulah yang menyelamatkan kita dan hidup kita masuk surga. Wow, menarik sekali. Maka dari itu teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, jangan juga kepanasan mendengarkan video ini ya. Saya juga hanya memberikan data yang baik dan yang konkret, di mana di dalam dunia ini banyak tantangan, rintangan, bahkan permasalahan ya. Tapi saya memberikan tanggapan bahwa mari kita menyelesaikannya secara baik, secara kekeluargaan, bahkan mari kita menyelesaikannya dengan pikiran yang positif, dan mari kitalah saling mendoakan satu dengan yang lain supaya hidup kita jadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini mencerdaskan kita. Tuhan Yesus memberkati.